ينصركم ويثبت أقدامكم. رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Selalu kita memohon kepada Allah semoga Allah memberkahi kehidupan kita dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63 sampai ke-67 tentang sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Allah Subhanahu wa taala puji mereka dalam ayat 63 sampai 67 dalam surat Al-Furqan. Jadi kisahnya dulu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang musyrikin dari kalangan orang-orang Quraisy, maka mereka seolah-olah seperti tidak mau tahu terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mereka seolah-olah seperti tidak tahu siapa itu Allah. Qalu wa mar-rahman. Apa itu Ar-Rahman? Karena sebenarnya kalau kita melihat dari sejarah kemudian juga dari apa yang Allah Subhanahu wa taala utarakan di dalam Al-Qur'an, jadi orang-orang musyrikin dari kalangan Quraisy itu, mereka tuh kalau sudah terdesak maka larinya kepada Allah. Tapi kalau sudah dalam keadaan lapang, maka mereka menyekutukan Allah. Dan kalaupun ditanya, di dalam Al-Quran disebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mereka ditanya, orang-orang musyrikin dulu itu Pak, di zaman Nabi awal berdakwah itu, pada saat mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka mengatakan Allah yang menciptakannya. Dan mereka pun hanya mengatakan bahwasanya yang kami sembah ini dari berhala-berhala Lata, Uzza, ini adalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Tapi Allah tetap menghukumi mereka sebagai orang-orang musyrikin. Nah makanya ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mereka tahu tentang Allah. Tapi pada saat dikatakan Ar-Rahman, mereka mengatakan wa mar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Nah, jadi mereka tahu Allah itu siapa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini Allah sendiri yang ucapkan dalam Al-Quran. Allah sendiri yang katakan dalam Al-Quran. Tapi kalau sudah berkait dengan Ar-Rahman, maka mereka seolah seperti enggak mau tahu. Maka Allah turunkan di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat hamba Allah Ar-Rahman. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut tidak menjelaskan tentang Ar-Rahman itu siapa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada loh hamba-hamba Ar-Rahman. Kalian tidak mengakui Ar-Rahman, ini ada hamba-hamba Ar-Rahman. Nah, hamba-hamba Ar-Rahman atau hamba-hamba Allah yang khusus ini disebutkan sifat-sifatnya. Ada kaitannya juga dengan puasa, karena di antara efek daripada puasa itu adalah di antaranya nanti akan kita sebutkan adalah kesabaran dan kebijaksanaan. Makanya ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Kata Allah Subhanahu wa taala wa ibadur rahman. Dan hamba-hamba Allah. Siapa itu hamba-hamba Allah? Bagaimana sifat mereka hamba-hamba Allah? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Satu, kalau mereka berjalan di atas permukaan bumi, mereka merendahkan diri mereka dan tidak berjalan dalam keadaan menyombongkan diri. Dengan berbagai macam sebabnya kesombongan. Jadi sombong itu berbagai macam sebab. Di antara yang paling banyak membuat orang sombong, satu, harta. Dua, adalah keturunan. Makanya kalau pengen lihat orang-orang yang ingin membanggakan dirinya, nggak jauh-jauh dari ini. Satu, harta. Ikam bisi apa? Atau kayak apa harta ikam? Nah, kadang-kadang dengan berbagai macam hal yang saat ini mungkin kita lihat di media sosial, yang biasa anak-anak muda sebut flexing atau pamer kekayaan. Nah, itu adalah bentuk kesombongan. Ibadur Rahman nggak begitu.
Meskipun mereka sugih, tapi mereka enggak sombong. Meskipun mereka diberikan harta oleh Allah, tapi harta mereka tidak membuat mereka sombong dan congkak pada saat berjalan di atas permukaan bumi. Apakah mobilnya? Rubicon kah mobilnya? Apakah mobilnya? Kendaraannya Harley kah? Tidak menyombongkan diri. Meskipun mereka orang kaya. Satu, tadi sebab kesombongan tadi apa Pak? Harta. Dua, keturunan. Itulah kenapa orang banyak berbangga-banggaan dengan keturunan. Anakku sekolah di sini, anakku pintar, ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan lain sebagainya. Keturunan. Ya, yang ketiga, di antara yang salah satu menyebabkan seseorang bisa terjerumus ke dalam kesombongan adalah ibadah. Jadi ibadah tuh kadang-kadang Pak bisa maulah sombong. Tapi bukan berarti jangan beribadah. Nah, ini keliru. Maksudnya kalau pian beribadah dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah, jangan pernah sombong dan pian harus sadar, kita semua harus sadar. Tidak ada satu sujud pun yang bisa kita lakukan, tidak ada satu rukuk pun yang bisa kita lakukan kecuali semuanya atas izin Allah. Jadi enggak perlu ada yang disombongkan. Ikam berapa juz sudah? Hanyar 10, mas sedikitnya. Kemana aja ikam? Guring tarus bisa nih. Aku 30 juz dah. Jarnang dihiga 30 juz aja kayak kamu. Aku 31. Ada. Enggak ada 31. Dan begitu seterusnya. Terkadang ibadah itu bisa membuat sombong. Maka hati-hati. Syaitan bisa masuk dari pintu mana saja, termasuk diantaranya adalah pintu ibadah. Maka jangan pernah pada saat beribadah kepada Allah berpikir untuk menjadi bahan kesombongan. Ini bahaya Pak. 3, 4. Di antara sebab kesombongan yang disebutkan juga oleh para ulama adalah ilmu. Baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat. Jadi bisa malah sombong Pak. Bisa malah seseorang itu merendahkan orang lain. Ilmu itu masuk di dalamnya ilmu agama. Pian pintar ilmu agama, tahu hadis, tahu Al-Quran. Tapi memandang orang rendah. Karena menganggap bahwasanya ini kada paham kamu. Aku ini nambah ilmu. Nah ini kada boleh Pak. Atau ilmu dunia. Karena misalnya ilmunya sudah tinggi dalam perkara dunia, kemudian merendahkan orang-orang yang di bawahnya ilmunya. Atau yang disebut, dimasukkan oleh para ulama, juga masuk ke dalam kategori ilmu. Adalah pengalaman. Ini nang biasa orang ikam, ini kada pengalaman belum. Nah, kada usah terlalu banyak berpandir dan lain sebagainya. Meremehkan orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan al-kibaru batarul haqqi wa ghatun nas. Yang disebut dengan kesombongan itu adalah pada saat seseorang mulai meremehkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Nah, jadi itu Pak. Yang pertama sifatnya tadi adalah orang yang tidak sombong. Meskipun diberikan berbagai macam sebab yang bisa membuat dia sombong, dia nggak sombong. Bahkan dari cara berjalannya pun itu kelihatan. Ada orang sombong berjalan tuh pakai petantang petenteng, modal kayak ampunnya sejalanan tuh. Nah, ibadur rahman tidak begitu. Ibadur rahman itulah orang-orang yang menyadari bahwasanya semua yang mereka miliki itu adalah milik Allah dan Allah bisa ambil kapan saja dari mereka. Itulah kenapa mereka tidak sombong. 2, di antara sifat ibadur rahman adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka dicaci, kalau mereka disambati, kalau mereka misalnya disakiti, maka ibadur rahman itu Pak, orang-orang yang mengatakan dalam Al-Quran qalu salama. Para ulama silang pendapat apa yang dimaksudkan dengan sikap ibadur rahman yang disebut oleh Allah dengan qalu salama. 1, di antara tafsirannya adalah kalau dicaci, mereka tidak membalas dengan cacian yang serupa meskipun mereka mampu. 1. Yang kedua, kalau dicaci, kalau disambati, kalau disakiti, kalau dizalimi, mereka membalas dengan kebaikan. Jadi tidak membalas dengan perbuatan dosa yang serupa. Nah, jadi lalu bersambatan. Kadang-kadang ada nang disambat. Mohon maaf, misalnya pala kadang-kadang kekanakan wah ini itu Pak. Mudah benar bersambat kata-kata nang kotor. Bahari kita tuh Pak mun di sekolahan ada tersambat kata-kata kotor tuh bisa ditempeleng perguruan bahari itu. Bahari itu Pak, pentakoni ada nang kisah mistar patah dan lain sebagainya. Wah ini baik kakak-kakak, jangankan kekawanannya, gurunya aja bisa disambatinya nang macam-macam. Nah, maka orang-orang ibadur rahman itu lisannya terjaga. Itulah kenapa Nabi SAW menyebutkan kalau orang berpuasa sedang dizolimi sama orang.
Kalau orang yang sedang berpuasa sedang disakiti sama orang baik dengan kata-kata atau dengan sikap, maka orang yang berpuasa, kata Nabi, qul, katakan, inni shaim. Fulan, kau yang menyakitiku, ketahuilah aku sekarang sedang dalam keadaan berpuasa. Isyarat bahwa orang berpuasa itu lebih bijaksana, lebih bisa menahan emosi dan gak balas yang serupa. Inni shaim. Kata Nabi, katakan kepada orang yang menyakitimu, mendolimimu, inni shaim. Aku puasa sekarang. Ini bukan waktunya aku membalas apa yang kau lakukan. 2. 3. Di antara sifat hamba Allah Subhanahu wa taala atau sifat ibadur rahman adalah walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mereka yang malam hari sepertiga malam terakhir tidak pernah ketinggalan salat malam. Nah, ini Pak. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang yang qiyamul lail itu syaraful mukmin. Jadi qiyamul lail itu syaraful mukmin, kemuliaan seorang mukmin, dan gak semuanya bisa melakukannya. Sebagaimana dipertanyakan kepada Al Hasan Al Basri. Ada orang yang tanya sama Al Hasan Al Basri, Hasan Al Basri, saya ini sehat, saya ini tidak kekurangan apapun, sudah berniat setiap kali hendak guring itu hendak bangun di sepertiga malam terakhir. Tapi kenapa setiap malam ia terguring terus, ada aja halangannya. Kadang-kadang bisa hendak qiyamul lail sakit parut, kadang-kadang bisa hendak qiyamul lail terguring pulang sampai subuh. Al Hasan Al Basri menjawab, dzunubuka qayyadatka. Dosamu yang membuat engkau terikat dan tidak bisa bangun qiyamul lail. Artinya tidak semua orang itu bisa menjadi ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala yang terkhusus, yang termulia. Kalau seseorang, sebagaimana dikatakan oleh Al Hasan Al Basri juga, orang yang bermaksiat pada siang hari itu akan terhalang dari qiyamul lail pada malam hari. Itu sebabnya kadang-kadang kita ngalih bangun tuh Pak. Karena siang harinya diisi dengan bermaksiat kepada Allah. Sehingga kata Al Hasan Al Basri, tidak pantas orang yang bermaksiat pada siang hari mendapatkan kemuliaan qiyamul lail itu. 3. Yang keempat, di antara sifat ibadur ulun, singkat saja. Di antara sifat ibadur rahman adalah walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Mereka yang berdoa mengatakan kepada Allah, ya Allah palingkanlah kami dari siksa neraka jahanam. Ini berarti ibadur rahman itu nggak pernah lepas dari doa kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa. Yang kedua, ini berarti ibadur rahman itu adalah orang-orang yang selalu mengingat bahwasanya setelah kehidupan ini ada kehidupan lagi, yang ada kemungkinan seorang hamba itu bisa jadi dia dalam kenikmatan, bisa jadi dia dalam siksa. Sehingga ketika mereka menyadari hal tersebut, maka mereka memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari yang disebut dengan neraka jahanam. Yang terakhir, di antara sifat ibadur rahman yang disebutkan di dalam ayat ini atau di dalam ayat dalam surat Al-Furqan ini adalah walladzina idza anfaqu wa lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Mereka yang kalau berinfak, kalau bersedekah itu selalu berinfak, bersedekah, tapi tidak juga sedikit, kada pemalar, kada juga berlebih-lebihan. Nah, kada pemalar itu kita paham semua, Pak. Artinya di hal-hal atau di tempat-tempat yang biasa bisa kita berinfak di sana, kita jangan engken, jangan pemalas. Terkhusus yang wajib zakat dan lain sebagainya, jangan ditahan gitu. Zakat itu kalau pian tahan itu berdosa. Kalau pian tahan, bukan hanya sekedar nggak membayar zakat, tapi pada saat pian tahu ada orang fakir miskin yang berhak untuk menerima zakat, kemudian pian tunda-tunda, maka ini termasuk di antara perbuatan dosa. Itu yang wajib. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan, berlebih-lebihan gimana? Nah, para ulama menyebutkan di antara bentuk berlebih-lebihan yang dimaksud adalah kalau sampai misalnya menelantarkan misalnya anak, istri atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nah, ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita termasuk di antara ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk di antara orang-orang yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal saleh, amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.